Baik, kita mulai dari bab khamis ya. Ammal babul khamis alladhi yuruddu bi'unwan fil ma'ash wujuhuhu minal kasbi was sana'i wa ma yu'radu fi dzalika kulluhu minal ahwal. Jadi seperti yang kita ketahui, Ibnu Khaldun sendiri selain beliau dikenal sebagai bapak sosiologi, juga bapak filsafat sejarah, juga beliau dikenal dengan teori-teori ekonominya. Sehingga banyak juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Ibnu Khaldun juga merupakan salah satu bapak ekonomi modern gitu. Pendapatnya kemudian ya dikutip oleh beberapa ahli ekonomi yang kemudian dianggap merevolusi pemikiran ekonomi manusia seperti itu. Nah, apa saja pembahasannya? Itu Dr. Imadun Khalil di manhajnya beliau dalam membahas kitab Muqaddimah ini adalah dengan memberikan contoh-contoh statement yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Ini misalnya kami akan berikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah haqiqatur rizqi wal kasbi wa syarhahuma ya. Wa anal kasba huwa qimatul a'malil basyariyah. Nah, sehingga di sini bahkan beliau membahas konsep rizki gitu. Konsep rizki, konsep pendapatan gitu. Dibahas secara mendetail gitu. Dan rasa-rasanya ini di zamannya adalah satu yang cukup baru lah untuk dibahas lebih mendalam gitu. Dari sudut pandang yang lebih luas. Biasanya kan rizki itu dibahas dari sudut pandang Islami saja gitu. Sebenarnya Ibnu Khaldun seperti yang kita bahas kemarin punya manhaj syumuliyah gitu. Sehingga pembahasan mengenai rizki ini dari berbagai macam sisi gitu. Lalu ada juga yang cukup menarik. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya sangat menarik ini ya. Nah, ini. Jadi Ibnu Khaldun salah satu statementnya seperti ini. Wa anna sa'adata wal kasba innama yahsil ghaliban li ahli al-khudu wa tamalluk. Wa anna hadzal khuluqu min asbabis sa'adah. Belum kata seperti itu. Lalu lanjutannya adalah wa annal qa'imina bi umuriddin minal qudai wal fataya wa tadris la tu'dham sarwatuhum fil ghalib. Nah, jadi sebenarnya fenomena ini telah dijadikan satu statement oleh Ibnu Khaldun gitu, bahwa yang kaya itu memang orang yang banyak menjilat gitu kan, banyak menipu gitu loh, ya kan. Kita lihat realitanya sekarang seperti itu gitu. Meskipun sebenarnya saya masih cukup penasaran dengan apa kata saadah yang dimaksud gitu. Mungkin ini perlu pembahasan lebih dalam kan, karena mungkin banyak yang tidak sepakat juga kenapa kebahagiaan dimiliki oleh mereka, karena bisa jadi mereka punya banyak harta tapi tidak bahagia dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang pasti Ibnu Khaldun telah menetapkan hukum untuk ini gitu. Orang yang qaim dengan agama justru cenderung tidak kaya raya lah gitu. Seperti itu. Lalu di sini juga beliau membahas misalnya ada wa anna khalqat tujar nazilah an khalqil asyrafi wal muluk ya. Jadi tentang para pedagang gitu, konsep perdagangan dan seterusnya itu dibahas oleh Ibnu Khaldun gitu. Luar biasa sekali. Beliau banyak sekali ilmu-ilmu yang dihimpun oleh beliau dalam buku ini. Setelah itu beliau juga membahas tentang ihtikar, tentang monopoli atau penimbunan, terus naklus sal'i. Lalu ada juga wa anna sana'i labudda laha minal muallim ya. Jadi konsep ekonomi itu dibahas betul-betul gitu secara mendetail oleh Ibnu Khaldun gitu. Itu nah, lalu terakhir seperti biasanya Ibnu Khaldun biasanya membahas tentang mauqif Arab terhadap qadhiyah yang beliau bahas. Dan lagi-lagi beliau membahas ya walayan sa'i yasira ila mauqif al-arab minas sana'i. Fa yara annahum ab'adun nas anha. Jadi lagi-lagi Ibnu Khaldun dalam setiap qadhiyah yang beliau bahas, bangsa Arab diperhatikan terakhir dan selalu dikatakan bangsa Arab ini adalah bangsa yang biasanya mundur dari sisi yang beliau sebutkan gitu. Dan kami sebenarnya bisa dipahami karena Ibnu Khaldun hidup di zaman dimana bangsa Arab memang sudah mengalami banyak sekali kerapuhan gitu di abad ke-14 dan abad 15 Masehi. Baik, itu isi dari bab kelima, itu tentang iktisad, tentang ekonomi lah, tentang masalah ekonomi gitu, ma'as dan seterusnya. Oke, kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab ke-6 ya. Nah, ini ada judulnya adalah fil ulumi wa asnafiha wa ta'limi wa turuqihi wa turuquhu wa ma yu'radu fi dzalika kulluhu minal ahwal. Nah, ya seperti yang kita ketahui dari judulnya, di bab ini Ibnu Khaldun membahas tentang ilmu. Nah, lalu diberikan komentar oleh Dr. Imadun Khalil bahwa ini menunjukkan seriusnya Ibnu Khaldun dalam membahas ilmu itu sebagaimana seriusnya beliau membahas ekonomi. Maka dibuat satu bab khusus mengenai itu gitu.
Bayangin saja Ibnu Khaldun yang terkenal itu satu bab membahas tentang ilmu. Lalu kita akan bahas seperti manhajnya Ibnu Khaldun tadi tentang contoh-contoh pernyataan yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama misalnya fil fikril insani. Lalu berikutnya ada wa anna alamal hawadis al fi'liyah innama yatimu bil fikri. Ini kan pernyataan yang sebenarnya kita temukan di pemikir kontemporer seperti Malik bin Abi dan Majid Ihsan Kilani gitu, tentang bagaimana pemikiran itu sebenarnya yang mendasari sebuah peradaban gitu. Selain itu ada juga wafil akli tajribi wa kaifiyati hudutsihi. Lalu ada fi ulumil bashar wa ulumil malaikah. Jadi hal-hal yang semacam itu yang dibahas gitu. Lalu ada beberapa yang menurut saya pribadi perlu di garis bawahi. Nah, ini. Wa fi annal uluma innama tuksar haitsu yuksaril umran wa tu'dham al hadarah. Nah, di sini pun akhirnya beliau mention bahwa kemajuan keilmuan itu akan terjadi saat majunya pembangunan gitu. Nah itu kan kita sering dibahasakan juga dengan cara lain oleh para pemikir juga gitu. Betapa kita lihat di negara-negara maju kan, seperti di Jepang misalnya yang sering dibahas oleh Faris. Kenapa Marie Kondo sampai bahas tentang teknik bersih-bersih gitu? Karena saking majunya peradabannya gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau melihat kenapa akhirnya orang mengagumi Ibnu Khaldun, ya di sini Dr. Ibnu Khaldun berkali-kali mengatakan konsep ekonomi maupun konsep ilmunya ini adalah sesuatu yang ditakjubi oleh para bahisin gitu. Karena ternyata ini sekali relevan sekali dengan zaman kita gitu. Nah ini kenapa beliau disebut sebagai ahli filsafat sejarah gitu. Karena berhasil menemukan qawanin yang mutasabit yang terjadi sepanjang sejarah itu selalu seperti itu. Jadi tadi ya, keilmuan tuh maju jika pembangunannya maju gitu. Ya maka ya harusnya kita pahami juga gitu. Nanti kan Ibnu Khaldun nanti kan pasti membahas juga tentang bagaimana harusnya pembangunan dulu yang diutamakan, lalu baru keilmuan diperhatikan dan seterusnya, ataupun sebaliknya gitu. Lalu ada juga mungkin yang perlu jadi perhatian. Ya lalu ada salah satu statementnya fi ta'limil wildan wa ikhtilafi madzahibil amsar al-islamiyah fi turuqihi. Ya, jadi beliau memang perhatian pada pendidikan, pada ilmu itu bukan hanya pada ilmu tapi juga pada pendidikan gitu. Bahkan pendidikan anak-anak secara khusus kan, wildan gitu. Dan bahkan beliau membahas tentang metode untuk menyampaikannya gitu. Nah ini menarik juga nih. Jadi ada pandangan yang sangat identik dengan pandangan para ulama kita yang klasik. Fi annar rihlata fi talabil ulumi wa liqa'u al-masikhah mazidu kamal fi ta'allum gitu. Jadi kalau di Imam Syafi'i yang bahas ini kan tentang perlunya kita menemui guru dan seterusnya gitu. Nah ini kan sebenarnya yang menunjukkan lagi-lagi betapa Ibnu Khaldun itu menyeluruh pemahamannya gitu. Jadi bukan hanya dari sisi analisa sosial dan seterusnya, tapi juga ada sentuhan agamanya gitu. Dan ini kan relevan ya untuk dibicarakan misalnya di masa ini kan, di masa dimana ada pandemi terus orang online terus merasa kayaknya lebih efektif seperti ini gitu. Padahal dibahas oleh para ulama kita, khususnya ulama Islam ya, karena ada konsep adab dan seterusnya, bahwa menemui guru itu memang punya keistimewaan tersendiri gitu. Dan ini berbicara di Ibnu Khaldun yang banyak sekali mengkritisi hal-hal yang takhayul dan seterusnya gitu. Artinya ini adalah kalimat yang bisa kita percayai gitu. Nah terus yang terakhir nih, yang menarik nih, fi anna hamlatal ilmi fil islami aktsaruhum minal ajam. Jadi lagi-lagi sepertinya Ibnu Khaldun memang banyak sekali mengkritik Arab untuk masalah ini gitu, dan bahkan mengatakan bahwa ilmu sendiri, ilmu keislaman sendiri lebih banyak dimiliki oleh orang-orang ajam gitu. Dan kita tahu faktanya ahli hadis paling terkenal kan dari Bukhara gitu. Lalu ya banyak sekali lah betapa ilmuwan Islam seperti Ibnu Haytham dan seterusnya itu adanya di Asia Tengah kebanyakan gitu kan. Justru sedikit dari bangsa Arab gitu. Bahkan Marwan bin Hakam dia pernah, saya lupa siapa, kalau tidak salah Marwan bin Hakam, ini bisa kita cek lagi, dia pernah nanya kan, ini ulama-ulama kita siapa aja gitu. Terus dibilang si ini, lalu bilang dari mana itu, dari Arab, bukan, dari Persia gitu. Sampai akhir-akhirnya barulah di akhir-akhirnya disebutkan, udah berapa nama yang disebutkan, baru dibilang oh ini dari Arab. Oh ya akhirnya kita masih ada satu ulama dari Arab gitu. Itu di masa-masa
Khalifah Abbasiyah gitu. Jadi masih awal-awal Islam sudah seperti itu gitu. Nah, ini disebut juga oleh Ibnu Khaldun. Nah, jadi kurang lebih itu dari isi dari bab 5 dan bab 6 yang disampaikan di Muqaddimah Ibnu Khaldun. Berikutnya mungkin sedikit lagi ya, ada waktu 4 menit lagi. Kita akan bahas tentang pandangan khusus keislaman Ibnu Khaldun terhadap konsep negara. Nah, oke, jadi di sini beliau membahas tentang jadi ada satu statement yang menarik dari beliau ya. Jadi beliau mengatakan seperti ini, daulah kabirah, jadi ma min daulah kabirah illa wa asluha ad-din, imma nubuwah au da'watun haq. Nah, jadi secara jelas beliau mengatakan bahwa yang membuat sebuah daulah itu besar itu adalah nubuwah gitu, adalah agama gitu, atau dakwah yang hak. Nah, saya pikir dakwah yang hak ini cukup luas cangkupannya dan bisa dibahas lebih jauh karena mungkin tidak bidzab nubuwah, tapi ada nilai-nilai lain ya, seperti tadi, seperti orang seperti Socrates misalnya gitu, atau Plato yang menghadirkan sentuhan yang berbeda dengan nubuah tapi memiliki kimah yang mirip lah gitu. Nah, inilah yang membuat sebuah peradaban itu besar gitu, atau sebuah negara itu besar. Nah, tapi beliau kemudian memberikan catatan, tapi yang beliau maksud ini bukan hanya dari sisi politik saja, tapi dari sisi pengaruhnya atau numu al-hadori gitu, dari perkembangan peradabannya gitu. Jadi kalau politik saja yang mungkin bisa diagung-agungkan bangsa seperti Mongol kan, tapi Mongol kan hanya 40 tahun besar, setelah itu mati langsung gitu. Tapi mungkin yang bisa dipelajari seperti Romawi, Persia gitu, yang mengalami perkembangan hadoroh yang panjang gitu. Oke, nah yang terakhir mungkin akan kami bahas adalah tentang bagaimana Ibnu Khaldun mentafsirkan konsep ini. Jadi kenapa beliau sampai mengatakan daulah kabiroh itu hanya terbangun dari nubuah dan dakwah hak. Nah, ini menarik banget ya. Jadi beliau memberikan cara pikirnya gitu. Kenapa beliau sampai berkesimpulan itu? Ya, beliau seperti ini akan saya katakan ini ya, saya bacakan. Innal mulka yaqul rajul innama yahsul bitaghallub, dengan mengalahkan satu bangsa yang lain. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Khaldun, sebenarnya denyut nadi sejarah itu kata Ibnu Khaldun adalah saat sebuah peradaban bertemu dengan peradaban lain dan mereka saling mengalahkan satu sama lain gitu. Begitu seterusnya sampai bertemu yang lebih besar dan seterusnya gitu. Itulah akhirnya membuat sejarah itu berjalan gitu. Nah, wa taghallub innama yakunu bil asabiyyah wa ittifaqul ahwa'i 'alal matalib. Nah, dan satu bangsa itu bisa mengalahkan bangsa yang lain jika dia memiliki asabiyyah yang cukup gitu. Ada satu rasa kolektif dari masyarakatnya yang cukup untuk mereka bisa berjuang bersama-sama mengalahkan bangsa yang lain gitu. Lalu mengatakan wajam'ul qulubi wa ta'lifiha. Nah, maksudnya adalah asabiyyah itu, kan asabiyyah terbentuk dari adanya kesamaan hati itu kan. Wa ta'li innama yakunu bima'auti minallah fi iqamati dinihi. Wa qala ta'ala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Nah, jadi secara jelas Ibnu Khaldun menyampaikan pandangan keislamannya secara sharih gitu, dengan mengatakan asobiyah itu atau perasaan kolektif itu memang dibangun oleh semangat keagamaan gitu. Bahkan Ibnu Khaldun menyatakan ayat Quran yang bukan hanya menjustifikasi saja, tapi menjadi satu dalil yang menguatkan pendapat dia kan. Tidak seperti yang dituduhkan oleh seorang Nathaniel Smith itu, mustashrikin atau orientalis, yang mengatakan Ibnu Khaldun mengatakan ayat-ayat itu hanya untuk mengatakan ya sebenarnya saya tuh Islami juga kok gitu. Tapi nyatanya ini menjadi satu dasar dalil beliau gitu, masuk dalam premisnya seperti itu. Wasarrahu annal quluba idza tada'at ila ahwa'il batil wal muyuli ila dunya hasala at-tanafus wa nas'al khilaf. Bahkan beliau mengatakan jika memang perasaannya pada dunia, yang muncul adalah tanafus, persaingan yang tidak sehat, dan juga nas'al khilaf, dan juga khilaf atau perbedaan-perbedaan di antara manusia itu. Lalu jelas sekali beliau bilang, dan jika misalnya kita berpegang kepada Allah ya, bahasanya seperti ini, wa idza insarafat ilal haqqi wa rafadat dunya wal batil wa aqlabat 'ala Allah ittahadat wajhataha fadhahaba at-tanafus wa qillu al-khilaf gitu. Jadi kalau kita bercocok dengan dengan Allah tadi, maka tidak akan ada persaingan yang tidak sehat dan akan sedikit perbedaan gitu. Wa husnul ta'awun wa ta'adud ya. Dan ada tolong menolong dan seterusnya,
dan wattasa'a nitaqul kalimah lidzalika fa'azumat ad-daulah gitu. Nah, jadi ini akhirnya sampai ke daulah gitu. Apa namanya? Ya sebenarnya kalimat ini masih bisa dijelaskan lebih jauh, nah, tapi kami rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Ini berikutnya kita akan bahas tentang kalimat ini lebih jauh karena berikutnya ada pembahasan mengenai itu. Nah, setelah selesai membahas tentang kalimat ini akan ada pembahasan tentang asobiah secara khusus. Baik, itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.